Ayah menjadi imam sholat, ayah menjadi pemimpin tadarus Al-Quran, ayah menjadi pemimpin dalam halakoh kecil di rumah tangga. Hal ini tentunya akan menumbuhkan rasa cinta kepada keluarga. Kita bisa pindahkan segala amalan yang biasa kita lakukan di masjid. Nah, sementara waktu kita bisa pindahkan ke rumah. Nah, jika saatnya nanti Ramadan, kemudian keadaannya masih belum membaik, dan bagaimana tarawih? Tarawih bisa kita laksanakan di rumah. Qiyamul Lail dalam bahasa zaman Rasulullah pun Rasulullah melaksanakan di masjid hanya di akhir-akhir Ramadan. Karena itu mari saat semuanya harus dilakukan di rumah, kita bentuk suasana ketaatan di rumah. Ya, kemudian kita bangun kepedulian dan kecintaan sesama keluarga untuk mendatangkan Allah ke rumah kita. Sama-sama dari mulai saat ini kita tanyakan ke dalam diri kita, sudahkah kita siap berjumpa dengan Ramadan? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menjalankan Ramadan dengan kesungguhan, dengan seluruh rangkaian ibadah Ramadan di rumah? Karena itu yuk bersama Ramadan kita kali ini kita jadikan sarana untuk pembentukan pribadi-pribadi muslim yang tangguh dan solih. Kita mulai dari diri kita mulai dari keluarga kita untuk mengawali kebaikan, dan kebaikan yang kokoh dalam keluarga ini kelak kita akan sebarkan dan kita tularkan kepada masyarakat luas. Setiap kita punya opportunity kesolehan individu, maka dengan bekal pribadi yang solih, keluarga yang solih, kita bisa membentuk masyarakat yang solih pula. Nah, sebelum ditutup, mari kita perhatikan 3 bekal penting menghadapi Ramadan kita kali ini. 1. Bekali diri kita dengan ilmu. Bekal ini amat penting sekali agar ibadah kita menuai manfaat, ibadah kita berfaedah, dan ibadah kita tidak asal-asalan. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kita harus tahu wajibnya saum, sunnahnya apa saja, apa yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Jangan sampai kita saum hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Yang kedua, perbanyak taubat. Agar Ramadan kita kali ini lebih baik, mari kita perbanyak taubat dan perbanyak istighfar. Meninggalkan jejak-jejak kejelekan yang pernah kita lakukan dan mengganti dengan kebaikan. Ibnu Katsir pernah menegaskan, bagi orang-orang yang bertaubat setidaknya ada 4 hal. Menghindari dosa yang saat ini mungkin datang. Yang kedua, menyesali dosa yang dilakukan, bertekad tidak mengulanginya lagi, dan jika ada urusan dengan sesama maka harus diselesaikan. Dan yang ketiga, persiapan yang harus kita lakukan adalah kita mohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pahami, untuk mudahnya kita melakukan kebaikan di Ramadan ini, kita semua harus sadar bahwa kemudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya diri kita ini lemah. Nah, karena itu hendaklah kita harus banyak bergantung dan bertawakal kepada Allah. Mohonkanlah kepada Allah agar Allah ringankan diri kita, mudahkan dalam tarawihnya, dimudahkan dalam tadarusnya, mudahkan dalam berderma, bersedekah, diberikan kekuatan dan kemudahan untuk menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan, dan mintalah kemudahan-kemudahan yang lainnya. Nah, itulah, semoga Allah berkahkan Ramadan kita kali ini. Di tengah sebuah keadaan yang memaksa kita harus ada di rumah, semoga Allah berikan kekuatan untuk memantapkan Ramadan kita, sehingga kita sama-sama bisa menggapai tujuan Ramadan kita, yaitu meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya sehat dan tetap waspada, social distancing. Kalaupun harus keluar, pakailah masker, rajin cuci tangan, tetap berdoa kepada Allah dan perbanyak istighfar. Semoga Allah jaga kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.